Nah ini sebelum ke mereka berdua nih Mas Osdar. Masalah kodok-kodok ini kan. Apa itu? Kodok. Jadi ada kepercayaan lah di sekitar kekuasaan gitu ya. Kodok. Kan Pak Jokowi kodok. Melihara hobinya, kodok. ya hobinya. Pak Jokowi kodok tuh lu. Ada ITE lo bos. Lu hati-hati lo. Ini perusahaan gue juga. Lu salah ngomong Pak Jokowi kodok. Ininya peliharaannya, hobinya. Iya beda. Pak Jokowi pelihara kodok sama Pak Jokowi kodok itu kan beda bos. Tolonglah. Sorry. Tolonglah bos. Cebong tuh gara-gara kodok ya sih. Iya. Istilah cebong tuh. Iya, kodok muda kan? Iya benar-benar. Baby kodok. Ya enggak, ya gue ngerti lah. Maksud gue ngerti kan. Tapi lu menyampaikannya kena ITE kita bos. Klarifikasi enggak gitu maksudnya peliharaan Pak Jokowi kodok gitu. Nah Pak Jokowi seneng lah gitu. Nah kalau presiden sebelumnya itu ada nggak hobi-hobi yang kayak gitu Mas yang dikaitkan dengan kepercayaan bahwa ini alam semesta akan mendukungnya segala macam, termasuk juga Mas Osdar sempat cerita soal Pak Harto bicara di Mesir gitu, misalnya ada kaitannya dengan alam-alam goib juga kan kata orang-orang. Kalau Pak Harto secara resmi hampir tidak pernah bicara soal apa namanya hal-hal yang metafisis ini ya. Yeah. Pakai bahasa keren sedikit, metafisis. Yang nggak resmi dong, yang resmi. Itu yang resmi tentu tidak. Karena Pak Dar sudah menuliskan pidato, tidak ada kliniknya di situ. Jadi kita harus panggil pesulap merah deh untuk bahas. Tapi justru yang dulu saya hal-hal begini justru banyak yang saya jumpai pada masa Pak Jokowi pernah, tapi dalam konteks sebelum beliau pelantikan itu saya pernah bertemu di tempat tinggal beliau di Solo. Waktu itu soal akan pelantikan, tapi kan di DPR masih ada kekhawatiran apakah akan dilantik KMP KIH itu ya dulu ya. Ada itu kan. Nah waktu itu saya ditanya berapa kali kan, Pak Jokowi mengatakan gimana Mas Osdar? Saya ini kelihatannya nggak bisa dilantik. Saya bilang waktu itu nggak mungkin lah nggak dilantik, zaman Habibie yang tidak dipilih aja bisa menggantikan, ditentang keras sama banyak orang bisa jadi presiden. Masa ini dipilih 60% lebih tidak akan dilantik, nggak mungkin lah bagi saya. Tapi kan Pak Jokowi tapi Mas Osdar lain zaman waktu itu dengan sekarang ini bisa. Terus saya bilang, tiba-tiba saya ngomong spontan, kalau begitu Pak Jokowi, kalau dulu seingat saya dengan presiden-presiden kalau ada kesulitan ke Gunung Lawu. Waktu itu Pak Jokowi bilang, saya sudah tahu maksudnya Mas Osdar. Pak Rudi, buat ya nanti di Gunung Lawu. Itu suatu hal yang metafisis yang tahu nih Pak. Itu terjadi. Ternyata penasihat spiritualnya doi Bang. itu. Waktu itu sebenarnya saya tidak serius, tapi ternyata serius ya sudah. Berarti yang tidak serius itu kadang-kadang untuk approach sesuatu penting gitu kan. Nah kalau Gus Dur lain. Karena itu selalu contrasting itu antara siapapun dengan Gus Dur tuh kontras itu, ya. Hal-hal yang begitu pas kita wawancara gitu, Mas Osdar sebentar ya, ini ada yang mau ngomong dengan saya. Siapa? Dia ngomong gitu. Tadi ngomong dengan siapa? Ya Mas Osdar nggak bisa lihat. Wah, saya kan merinding di sini. Itu Gus Dur. Padahal waktu itu belum ada earphone Bluetooth ya. Nempel ya. 3 bulan kemudian saya tanya, Gus, tadi waktu itu yang datang siapa waktu yang? Itu supaya saya bisa istirahat karena wawancaranya terlalu lama itu masalah. Dikadalin. Itu kan. Pernah terjadi kan. Kayak Bu Mega paling jarang cerita nih. Ada cerita nih Mas Osdar? Waduh, saya juga ada hal-hal cerita juga. Nah itu kalau itu
hal yang metafisis ada juga waktu dia ajak ke waktu friksi antara suku di Kalimantan itu Madura, Melayu sama Dayak. itu kan saya ikut. Kan waktu itu saya lihat Mbak Mega jalan di kemah orang-orang Madura yang pengungsi kan. Sorry maaf ini kan. Beliau jalan saya lihat kan itu kan darurat ya, tempat pengungsian darurat kan sehingga banyak tinja yang nggak ada toilet segala, jadi sembarangan kan itu. Saya tanya waktu itu, saya bilang, Bu Wapres itu nginjak apa gitu? Saya nginjak apa? Saya tanya berapa tahun kemudian, saya tanya waktu itu kau bilang nginjak apa? Padahal kan itu tinjanya itu kan berlepotan di kakinya itu kan. Sorry nih. Iya. Bu Mega waktu itu jijik enggak sih? Enggak, saya merasa enggak berdiri di atas tinja itu waktu itu. Saya seperti di atas ini di atas walking in the air, berdiri di atas udara. Saya bilang, wah bahaya juga ini. Lagi-lagi baru kita dengar. Itu terjadi juga itu kan. Itu kayak gua sholat subuh di Nabawi. Iya, tapi mimpi kan. Kalau PSBY? Nah, Pak SBY ini agak unik nih Mas. Ini saya ada cerita soal Pak SBY ini. gimana? Bukan soal istana nih. Batu cincin beliau ini loh. Bacan itu ingat nggak? Itu kan tren di kampung saya Sumatera Barat situ kan. Kan? Bapak saya ke NTT, dia kira Indonesia Timur ini bacan semua bos. Kan titip lah gua bacan itu kan. Yang mana bacan yang dipakai Pak SBY katanya. Ya kan, jadi itu tuh. Jadi Danau ini sumber kekuatan. Iya, makanya nggak tahu tuh. Kalau Pak SBY Kan Pak SBY mengawali demam batu akik ini Mas. Yang gosok-gosok terus kan orang kan. Itu kan gara-gara Pak SBY itu. Menghidupkan ekonomi. Tesi yang memulai, tapi SBY yang memulai. Tapi zaman Pak SBY, walaupun saya gampang masuk istana, waktu itu hampir rasanya nggak pernah bercanda deh. Coba Pak Osdar, Anda bisa melucu? Melucu lah. Gitu kali ya. Oh iya, saya suka jokes. Enggak, lu nggak suka men. Oke. Kalau Pak Jokowi banyak kan. Tapi memang nggak ada mistik-mistiknya juga Pak SBY ini 10 tahun loh Mas. 10 batu tahun itu loh. loh batu. Zaman Pak SBY harian saya kan kadang, cuma kalau ada perlu saya ketemu beliau kan, itu karena cuma tidak lama begitu, karena Pak Yaakob dulu tolong saya mau perlu dengan SBA, itu saya gitu kan. Tapi tulisan kan enggak, kadang-kadang saya cuma telepon kan, cuma telepon terus sedikit saya karang saya bilang itu kan. Zaman mulai zaman SBY itu saya sebenarnya sudah enggak begitu aktif, hanya kalau perlu aja. Kalau mau diajak ke luar negeri ya lain itu, lain kan ke luar negeri pun juga saya harusnya gini, zaman SBY itu pernah seorang pejabat istana, karena waktu itu saya di Kompas itu ada kepala biro istana kan. Ya itu waktu itu Kompas punya kepala biro saya. Ada 2 wartawan di bawah saya adalah Mas Hartono sama Mas Inu. Kan 2 itu kan. Pak B dan apa namanya bukunya? Pak B dan apa? Pak B, Pak siapa itu? Pak B dan apanya gitu, istananya. Bukunya Mas Inu. Bukunya Mas Inu. Itu kan ngeritik terus tuh. Ngeritik segala macam dikritik kan. Ya kan. Terus saya ditelepon. Mas Osdar, tolong ini wartawan Mas Osdar itu terlalu kritik yang macam-macam ini. Kalau itu harus di out itu dari istana, harus screening. Waduh Pak, senang sekali kalau dikeluarkan dari istana. Memang itu yang dicari. Saya bilang, itu terjadi. Ternyata bukan hanya saya,
teman-teman saya itu Inu, Hartono itu gimana caranya untuk lepas dari istana. Di-kick ya dari istana ya, di blacklist ya. Oh, bukan privilege ya Mas ya? Maksudnya wartawan istana tuh bukan sebuah privilege yang Enggak, soalnya diincar gimana kita sering waktu apalagi zaman Pak Harto, kita dari istana, wartawan di mana posnya istana? Oh itu wartawan rilis. Nah, itu kan image-nya itu gimana ya. gitu ya. Oh, kelas langsung turun ya. Turun kita. Pride langsung kalau nongkrong lagi nggak enak langsung kan langsung ada gini. antara Zaman kawan-kawan. Harto kan, kalau zaman Harto kan A kata Murdiono, A kata media. Kan penting. Kita baru pas ngobrol-ngobrol enak-enak bilang, Siup-siup. wah wartawan rilis, baru mau minum nggak jadi. Wartawan Iya. rilis. Tolong saya mau ke toilet sebentar. Iya, ini. Ya agak dinamis sebenarnya Nesha nih, Ya, karena Pride dia langsung hilang. menghadapi juru bicara presiden yang juga dinamis ya. Iya. Termasuk Ali Mukhtar Ngabalin Anda nih. Iya. Oh ngabalin ini juga. Ngabalin kan sebenarnya. KSP sebenarnya kan. Iya, tapi dia kan emang Iya. top. Jubir tuh sebenarnya istana tuh kayak kalau zamannya Pak Jokowi sebenarnya nggak terlalu. Kan ada Bung Jubir. Bung Jubir siapa sih? Aduh, Paduta Besar. Oh, yang terakhir siapa namanya? Fajrul. Fajrul. Anda ini kok siapa nih? Lupa. Itu kan zaman pandemi kan Bang Fajrul itu kan. Fajrul. Kalau gue terkesan tuh kalau misalnya Jubir tuh masih tetap Johan Johan Budi lah, Budi, ya. masih oke. Tapi Jubir tuh kalau menurut gue nggak di zamannya Pak SBY nggak zamannya Pak Jokowi itu sebenarnya dia kesian sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita lihat tuh di zamannya Pak Jokowi kan kita tuh langsung bisa doorstep Pak Jokowi apa segala macam. Terkadang justru malah Jubirnya nggak tahu info dari yang presiden. Jadi kadang-kadang tuh inget banget waktu main ke rumahnya Bang Jo kan, ke ruangannya Bang Johan Budi masih jadi jubir presiden tuh, dia bilang, Nes kalau di KPK tuh enak kita, karena kita tahu musuhnya tuh siapa, si A, si B, si C. Istana, gue nggak tahu musuh gue siapa. Jadi dan maksudnya kadang-kadang Atau tuh semuanya musuhnya iya dia. dia gitu, tahu juga gitu. Jadi kadang-kadang tuh bingung sih, kayak seorang jubir di sana kayak benar orang-orang harus di kalau menurut gue ya yang benar yang ditunjuk langsung sama presiden dan memang presiden suka dekat banget iya. sama dia karena lingkaran Pak Jokowi itu banyak ya. Ya, kalau kata Budi yang paling cocok jadi jubirnya Pak Jokowi namanya Anies Rashid Baswedan gitu. itu udah 2014 sebenarnya. Itu udah gue omongin langsung ke presiden ya. Benar. Profil internasional, Iya. katanya pinter. Pinter les juga kan. Apa diksi-diksinya kan oke-oke gitu. Bukan menggusur tapi menggeser. Gitu. Iya. Jubir kesian sih kalau menurut gue sih kesian sih. Maksudnya bukan kesian dalam artian apa ya, karena terkadang kan arahnya beda kan. Sespri gimana, ini gimana segala macam ya, dan kadang-kadang kita langsung jubir dan udah langsung ke Pak Jokowi aja Iya, langsung lah makanya, gitu. setuju gue tuh. Tapi Iya sih. hanya Tapi itu kesalahannya Pak Jokowi dijadiin menteri Pak Anies. Harusnya jubir aja. Adem kalau Pak Anies tuh kalau ngomong tuh adem. ya, tapi jubir itu kan mulai muncul di istana itu zamannya sebagai jubir itu adalah zaman Gus Dur. Kembali saja. Ya Pak ini. Wimar ya. Wewe. Almarhum. Jubirnya waktu itu ada 4. Wewe Adi Masardi. Itu jubir semua, bukan staf khusus, adalah Wimar, Adi Masardi, Yahya Dan Stakuf. Kiai Stakuf ya. Saya Stakuf. 3 aja Mas kayaknya. 3, ada 2 lagi itu. 2 lupa itu kan. Siapa? Darmawan Ronodipuro. Itu kepala biro pers dulu, Mas. tapi Merangkap. dia jubir. Siapa lagi? Ada 5 pokoknya itu waktu itu. Semua jubir semua. Jubir. Tapi saat itu juga kita kan semua bisa doorstop langsung, bahkan tanpa doorstop masuk ke istana nyari biasa dengan Gus Dur Yen saya mau ketemu Bapak lah. Oke, gitu aja kan. Gitu kan. Itu pun tapi dia tetap memerlukan waktu itu ngangkat jubir zaman itu. Terus tanya sama Wimar, pernah dekat kan dengan Wimar? Terus apa tugasnya itu? Nah, waktu itu kreasi. Jubir-jubir itu bisa kreasi membuat latar belakangnya. Kalau Gus Dur ngomong ini latar belakangnya ini. Mereka apalagi dengan temannya Mas Dimas, Mas Didit ini kan. Wewe. Wimar itu jago kalau begitu. Iya. Bisa membuat seperti juru bicara Amerika kan. Agak kelas ya jadinya. Konstruksi ceritanya tuh jadi lengkap ya. Dia bisa menjadi background itu dia jago itu. Zaman itu bukan hanya Wimar dulu,
Adi Gus Mazhar Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya itu juga bisa membuat itu kan. Iya. Zaman waktu mengeluarkan dekret itu kan Gus Yahya itu kan dikasih kebebasan untuk mengumumkan dekret itu. Iya, dekret presiden tuh Gus Yahya ya yang Gus ngumumin Yahya ya. itu ngomong di muka wartawan, di muka umum kan dia membuat improvisasi banyak. Nah, zaman Gus Dur itu walaupun ada doorstop, tapi juru bicara bisa improvisasi. Iya. Nah, itu yang Karena memang tidak ada arahan pasti. Ini saya mau bacain satu kutipannya Gus Dur di bukunya Wimar gini nih. Kalau kata Nesya nyambung soal Nesya ya, juru bicara presiden yang baik adalah juru bicara yang betul-betul mengerti apa isi kepala dan hati presiden kan. Dekat dan dipercaya sama presiden. Jadi ada percakapan gini. Gus Dur, you need some help. You are facing political sabotage and a hostile media. You need some kind of spokesman to explain and clarify your views so ordinary Indonesian can understand. You need someone like Wimar Witular. Gus Dur replied, I don't need someone like Wimar Witular. I need Wimar Witular. Tapi benar. Iya. Itu kadang-kadang Gus Dur tidak tahu. Wimar itu bisa memberi background yang presiden Gus Dur nggak tahu. Nah itu saya agak lupa itu hal-hal yang contoh-contohnya itu ya. Soalnya misalnya tentang Timur. Wimar itu bisa menjelaskan Timur. Presiden cuma mengumumkan dia ketemu sama siapa itu yang dulu Sanana Gus mau. Iya, saya ketemu sudah Gus Dur gitu. Nanti lainnya bisa Wimar. Wimar tuh bisa menjelaskan relasi kenapa harus bertemu, siapa harus di mana, harus itu Wimar bisa. Oke. Mas Osdar, kita sudah terhubung dengan seorang penghuni istana hari ini. Ya, namanya Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek. Halo, Valdo Maldini. Karena tidak ada juru bicara presiden, dialah yang menjadi wajah, mata, telinga dan mulut. Hati Jokowi. Valdo Maldini, halo. Selamat Hari Kemerdekaan, Valdo. Malam, Total Politik, Pak Adi, Pak Budi. Nah, kita udah bersama Mas Osdar, wartawan istana dari tahun 82, Dok. Dan juga ada Mbak Nesya yang baru saja farewell dari istana terakhir 2021. Jadi nggak sempat ketemu sama lu katanya. Ya, purna tugas sudah ya. Halo Mas, halo Mbak. Halo. Kenal, Valdo di sini. Iya. Fansnya Total Politik, fansnya Ari Putra dan Budi. Jangan lu umbang kita, Bos. Ya, kita ini mau mengumbang kekuasaan, lu udah umbang duluan. Nah, ini tadi kita cerita-cerita sama 3 wartawan istana ini, termasuk Budi Adiputro kan juga bagian dari golongan mereka ini ya. Nah, jadi lu kasih cerita sedikit deh bagaimana situasi istana hari ini dan ketika lu harus berhadapan dengan wartawan-wartawan yang ada. Juga gue ingat waktu lu awal diangkat jadi staf sus, lu langsung bilang bahwa ayo lu mau beli power bank lebih banyak gitu biar bisa jawabin wartawan. Di tengah waktu itu ada masa kemandekan komunikasi istana sebelumnya gitu, dengan ada sosok lu waktu itu menjadi dianggap sebagai membuka keran komunikasi. Coba Dok cerita sedikit, Dok. Ya, terima kasih banget nih. Selamat Hari Kemerdekaan juga buat Total Politik yang ya bosan-bosan yang ngundang kita juga. Ya kalau sekarang hari ini sih memang gamenya cukup berubah ya, Pak Ari dan Pak Budi dan Mas Mbak semua gitu. Karena kan dulu itu mungkin COVID lah ya, COVID satu hal tuh. COVID itu mengubah banyak hal ketika doorstop itu agak susah gitu kan. Terus juga interview itu juga nggak semudah dulu. Nah, sehingga kita mesti cari cara nih untuk tetap bisa deliver pesan, deliver message dengan kondisi COVID seperti sekarang gitu. Dan prioritasnya macam-macam. Walaupun sih gue yakin sih nggak ada perubahan yang terlalu signifikan sih Pak Ari kalau dibandingkan dulu dan sekarang ya.
Mungkin tema-temanya tuh udah bisa ditebak lah. Misalnya, gue udah setahun nih di sini nih. Kalau kemerdekaan tuh gue udah tahu tuh dosisnya seperti apa. Karena tahun lalu sempat ngikutin di awal kan. Terus September biasanya PKI isusnya gitu loh Pak Ari. Jadi kadang-kadang kayak annual gitu loh lama-lama gue lihat. Pola-pola berulang ya. Iya, tipsnya nggak perlu diulang juga Pak Abi sebenarnya gitu loh. Jawaban-jawaban pertanyaannya kayak ya kalau nggak ada isu yang berubah secara signifikan ya jawabannya ya gitu-gitu aja. Ada satu yang agak berubah dan perubahannya cukup signifikan. Dulu nggak ada isu ibu kota pindah, sekarang ada loh. Iya, itu juga ya. Pokoknya kalau yang terkait Jakarta kali ini agak rame gitu ya Bang Budi ya. Nah, Ada Formula E juga gitu kan. Ya jadi kadang-kadang gue ngeliat tuh kayak template yang ya udah gitu. Kemerdekaan, ayo kita bikin pidato, ayo kita siapkan pointers gitu loh Pak Adi. Nah, Do, ini kan komunikasi kan mitra lu nih, jurnalis ini kan mitra lu sebagai staf khusus bidang komunikasinya Mensesnek nih kan sekarang kan. Ya. Nah, gimana sih pola relasi lu sama jurnalis gitu? Kalau yang dulu-dulu kan kayak Bang Andi Malarangeng itu sampai jurnalis ketangkep di Irak ya, Mbak Mutia Hafid aja dia sampai nginap di istana gitu saking. Kata Bang Anto itu pertama kali dia menginap di istana itu bukan karena presiden yang suruh atau istrinya yang suruh, karena Mutia Hafid. Ya, gitu. Jadi gimana di tengah situasi Covid ini kan agak susah ya membangun komunikasi. Nah, lu gimana mensiasatinya, Bos? Ya, mungkin gue cukup beruntung ya teman-teman Mas Topo ya, bahwa memang kan banyak channeling sehari gitu, banyak channeling ya, ada yang dari KSP, ada tim komunikasi politik, mungkin juga ada dari Setnek, dulu ada staf khusus presiden juga, dan ada beberapa orang yang ngomong isu spesifik juga kan. Ya kalau gue sih beruntungnya kali ini tuh teman-teman wartawan yang ngumpul di circle gue nih usianya relatif sama gitu loh. Memang ada kayak Mas Har yang sudah senior, Mbak Nina yang sudah senior, saya yakin pasti Bapak Ibu juga tahu gitu. Tapi kayak orang-orang yang di plot itu ya kadang-kadang mereka WFH juga gitu. Jadi ya gue sih dari awal kan selalu menganggap wartawan itu teman ya. Karena kan dengan kita berteman mungkin lebih baik gitu. Makanya sih sejauh ini sih kalau seandainya kita itu nggak bisa jawab ya kita pasti nge-refer ke kementerian lain yang dalam tanda kutip relevan menjawab gitu. Sebenarnya sih kita berani jawab semuanya Pak Ari, karena itu berani jawab semuanya gitu. Tapi kadang-kadang kan konteksnya kadang-kadang nggak tepat gitu ya. Misalnya isu soal polusi udara gitu. Mau nggak mau kan KLHK di depan gitu kan. Walaupun wartawan selalu bertanya, gimana tanggapan istana soal misalnya terbaru nih penangkapan kasus mantan Kadif Propam gitu misalnya kan, ya kita tetap dorong ke Menko Polhukam gitu, dan gue bantuin gitu untuk ngomong ke Menko Polhukamnya via stafsusnya juga gitu, lu tolong dijawab dong gitu, pointernya A, B, C, D gitu loh. Ya kadang-kadang jadi dapur ya Pak Ari ya kita ya. Jadi orkestrator juga ya berarti ya. Mau nggak mau gitu, karena kan ya kalau gue kan berangkat dari politisi ya, maksudnya bukan profesional PR gitu. Jadi kalau debat itu kan kadang-kadang harus menyerbu, menyerang gitu, nggak bisa Pak. Kadang-kadang harus nahan. Nah, Dok, jadi sebanyak itu pertanyaan wartawan ke lu yang datang sekarang dan sumber istana ini siapa yang jawab? Pokoknya menimbun sama media sekarang kan, karena saking susahnya sumber gitu. Nah, apa pertanyaan paling aneh yang pernah lu dapat misalnya? Contoh kasih satu deh. Wah, banyak Pak Ari. Mulai dari pemberontakan di Papua sampai tanggapan istana soal La Nina, Pak. La Nina. El Nino. Ditanya dia soal cuaca, Pak. Oh my God. Ini seru sekali nih. Kadang-kadang ya kita harus nampung semua kan. Oh siap Mas, bentar saya tanya dulu ke BSKG. Mau nggak mau kan jadi begitu gitu loh. Nah ini ada 3 wartawan istana nih Dok. Coba lu kasih pertanyaan buat istana dulu deh satu.
Indonesia dong yang paling Iya, terakhir ya. atau Mas Osdar. Nah, lu mau ngerasain nggak di interview sama wartawan senior istana nih? J. Osdar ini wartawan 6 presiden dong. Wartawan 6 presiden cuma Bung Karno yang aja tidak, Bos. Nah, coba lu rasakan lo pertanyaan dari dia nih. Coba Mas, kasih pertanyaan sama istana dulu satu. Ampun. Ini perwakilan kekuasaan nih, Mas. Mas, saya sorry nih. Valdo. Sudah lama tidak jadi wartawan, mungkin pertanyaannya agak terlalu ringan sekali. Hanya yang tidak pernah saya alamin kan suasana COVID ini ya. Suasana COVID ini memang lain daripada yang tidak dialami oleh presiden-presiden yang lalu ini kan ya. Ya memang ada alat komunikasi dengan WA tapi tetap suatu kadang-kadang nuansa komunikasi terlepas kalau memang tidak langsung ada hadirat. Tidak ketemu ya. Nah itu walaupun tadi sudah dijelaskan, mungkin ada pengalaman, ingin saya mendengarkan pengalaman mengatasi hal ini masa COVID ini kan. Karena saya sering kontak-kontak teman wartawan dalam tulisan-tulisan saya di kolom saya di kompas.com dan Kompasiana segala. Itu saya untuk mengetahui istana itu selalu senang dengan mengontak teman-teman wartawan itu kan. Nah itu hanya bagaimana lebih pengalaman ini yang saya ingin tahu dari pihak istana ya, pihak sekretariat negara mengalami hal ini kan. Ini pengetahuan yang mungkin saya ingin tahu gitu bagi saya. Itu aja Mas. Ya, kalau aku sih relatif lebih mudah sih Mas, jujur aja. Jadi aku ngontrolnya sekarang lewat 2 WA group aja Mas. Oh gitu. Yang pertama untuk media online itu namanya aku beri haus akan berita. Semua ditanya. Jadi aku, jadi tiap pagi itu gimana rakyat-rakyatnya haus akan berita. Ini gue tau Liza kayak masih Liza Liputan 6 nih masih ya. Masih Liza di situ Mbak. Liza itu rajin banget dia, ampun. Terus kalau yang TV itu aku kasih nama grupnya Pertivian Duniawi. Jadi saya ngontrolnya tiap pagi dari situ Mas Mbak gitu. Jadi di situ kan kumpulin satu. Jadi saya jawab nomor 5 gue jawab ya, nomor 1, 2, 3, 4. Nanti ini kontaknya tinggal dikontak saya bilang. Nah untungnya Mas waktu masuk itu aku langsung minta ini ke Setnek, ke TU. Mbak ini kan kayaknya kita banyak ini ya interviewnya Zoom. Jadi ruangan saya udah kayak studio Mas di situ. Okay. Jadi udah ada mikrofon, udah ada lighting gitu. Jadi udah kayak kalau seandainya mau pernyataan sikap saya tinggal lempar, saya nggak perlu ke TV lagi Mas sekarang gitu. Kalau dulu kan deg-degan lah kalau telat di TV itu kan malunya minta ampun ya Mas ya. Apalagi kan dari istana ke Pulau Gadung TV One lumayan. Ke Kompas TV yang di Palmerah, Allahu Akbar deh macetnya gitu kan. Ya, total politik lumayan juga sih. Kesiannya kalau total politik itu lancar Mas, insya Allah. Jadi mesti nge-record sekali, terus ngejawab sekali. Jadi ya mau nggak mau kayak gitu langkah yang harus kita tempuh. Dan bagusnya masih menurutku bagusnya ada kesadaran juga dari kita gitu loh Mas untuk perbaiki channel YouTube kita, untuk perbaiki kita punya channel Instagram gitu loh Mas. Jadi secara digital appearance itu negara nggak kalah-kalah amat lah sama influencer stylenya gitu loh. Jadi kan kadang-kadang beritanya tuh konten-kontennya tuh kaku gitu ya. Nah sekarang mungkin relatif lebih bisa lebih chill gitu loh Mas. Snack talentnya banyak banget gue lihat tuh. Dapat dari mana tuh Dok? Iya dong, karena kan memang ada gua di sini, jadi dia mesti chill. Manesha mungkin ada nih pertanyaan nih Bu. Itu, Pak. Jadi hari ini kunci nih. Ini emang pesan betul dari Pak Mensos Muhammad Faldo, tolong itu talent-talentnya dicarilah yang enak dipandang kan. Pak Pratikno ya, Denian ya. Lo maksud lo Ali Mokhtar Ngabalin kurang enak dipandang apa
Iya pasti Dit. Lu jangan ditanya lagi itu. Udah pasti. Buat gue nyaman kok. Nyaman bukan enak. Ayo Vanessa coba. Enggak sih Mas, gue cuma mau nanya sih. Kadang tuh gue kadang-kadang suka berpikir bahwa jubir yang sekarang zamannya Pak Jokowi itu tadi kan apa namanya emang harus dipercaya. Mas, kapan terakhir lu diajak kunker sama presiden? Oh, gua nggak pernah Mbak kalau gua. Jujur aja. Kan dia bukan jubir Pak Jokowi, dia bukan jubir jubir Mensesnek, Jokowi. Oh, staf khusus oke. Mensesnek. Iya kan? Tapi lu ketemu presiden kapan terakhir dong? Nah, dipanggil di briefing. Dia kayaknya itu bagian itu agak konfidensial boleh kali ya. Iya. Iya. Tapi ada lah ya berarti ya. Ada lah. Ya, karena kan beberapa memang ada yang diarahkan langsung. Ini kadang-kadang misalnya ini agak tajam ini, Faldo aja yang maju. Itu memang ada Mbak, memang ada. Memang ada bagian-bagian yang memang penugasan. Tapi kan kadang-kadang saya juga, aduh ini kurang olahraga nyari ini jawab pertanyaan lah. Iya. Tapi Dok tenang aja Dok, kalaupun lu nggak ketemu presiden, tuh lu ketemu orang biasa tuh sama aja, karena Jokowi adalah kita. Iya. Ya. Lu wartawan di sana coba tanya. Ada pesan bagus juga dari Pak Prati gitu, bahwa di sini lo ketemu orang penting banyak, tapi lu bukan salah satunya kata dia. Jadi ya oke lah, jadi gue tahu diri lah, maksudnya ya berada di bawah Pak Prati itu gue ngajarin gue banyak hal lah untuk lebih kayak gini ya, game kekuasaan, berkuasa tuh begini, apalagi kan gue dari partai yang dulu kalah kan, jadinya ternyata begini enak. Partai lu menang lu kemarin, woi. Mana? Oh enggak, partai gue sebelumnya maksudnya. Di mana? PSI kan bagian dari pemenang. Oh, maksudnya bagian dari kekuasaan. Iya. Ketua Amen lo. Iya. Lu coba tanya dulu wartawan istana nih sebagai penutup nih. Enggak, gini Dok. Dulu itu kan zaman Mas Osdar adalah the only source information adalah Pak Murdiono, Mensesnek. Ya kan? Betul. Zaman Gus Dur the only source ya Presiden himself dan juru bicaranya. Sekarang ini kan kalau kita lihat ini kan Pak Jokowi udah nggak punya juru bicara presiden nih Dok. Nah sementara wartawan pasti tidak mungkin tidak mendapatkan jawaban apa-apa gitu dari berbagai macam pertanyaan dan permasalahan publik ini ya. Nah gimana lu berkoordinasi dan saling berkoordinasi lah, sinergi dengan source komunikasi lain di istana, karena kan nggak punya juru bicara presiden nih, jadi nggak ada yang quote unquote paling otoritatif menjadi mulutnya presiden. Nah ini ada problem nggak Dok? Atau justru malah bagus gitu kondisinya Grup sekarang? WA-nya istana ini ada nggak sih Dok? Iya, kan di istana tuh Ada, gue jawab ada. Dok, kan at least di istana nih ada tim komunikasi presiden. Dok, kan di istana at least ada staf khusus Mensesnek, ya kan? Ada tim komunikasi presiden. Di KSP ada Deputi 4 dan semua kementerian Setnek, Setkap kan punya humasnya masing-masing juga. Ini gimana Dok? Ya sebenarnya pagi itu tetap ada daily brief sih Pak Budi ya. Jadi misalnya kayak isu A, kementerian ini, isu B, kementerian ini. Jadi itu inilah guideline kita lah untuk tiap pagi itu udah ada gitu. Itu satu. Yang kedua, memang sih ya karena gue mungkin masih anak muda ya, jadi mending minta maaf daripada minta izin Pak. Iya. Kadang-kadang gue keseringan minta maaf aja. Maaf beli hari saya agak terpancing gitu kan. Sebut nama. Gitu aja. Anda ini agak-agak ibu ngabalin nih. Kibata. Kalau ngabalin bilangnya, Bang Ngabalin bilangnya, aku ini kibata Bud. Apa tuh? Kipas baru tanya. Kalau gue pakai maaf Pak, nggak ada yang pakai kipas Pak, maaf. Ampun gitu. Iya, ketemu orang bukannya disalamin malah disembah ya. Tapi penting kan Dok, maksudku ada apapun pertanyaannya, apapun situasinya perlu ada statement, address ataupun suara dari istana gitu. Dulu penting. kita terakhir ketemu presiden beberapa waktu lalu gitu Nes ya, agak lama gitu itu karena waktu itu juru bicaranya nggak ada Dok, lo belum masuk gitu. Terus kita tanya Pak Jokowi ini istana nggak ada juru bicara gitu. Iya kan juru bicaranya presiden Joman kata gitu. Sekarang udah jadi GP mania. Iya. Itu saking Dok waktu itu sebelum ada lo nih. Itu waktu gua sama Nesha juga masih jadi wartawan ya Nesha. Itu karena nggak ada jawaban apa-apa. Jadi akhirnya media itu pasti mencari source yang punya proximity dengan istana. Nah daripada nyari-nyari nggak jelas gitu kemana-mana, ya mending istana harusnya ada address dalam setiap
hal lah gitu. Tapi kok gue Ya justru tapi malah gue ya gimana Mbak? Silakan Mbak. gue ngeliatnya justru malah sekarang Pak Jokowi aktif banget di YouTube ya. Maksudnya dengan ada di YouTube, dengan di sekitar kabinet itu apa? YouTube-nya itu kan Pak Jokowi dan Instagramnya itu iya kan gila banget. Jadi maksudnya kayak isu-isu yang terkini pun juga Isu di-deliver tembak menembak aja Iya, itu ada nih kan. di YouTube gitu. Jadi jadi Pak Jokowi langsung untuk Ini menjawab kayak gitu. Kayak mungkin nih relate sama pertanyaannya Mas Osdar di awal tadi yang Valdo juga jelaskan, apakah ini pandemi efek gitu Oh, ya, iya. dengan akhirnya negara berbenah kanal-kanal digitalnya menjadi lebih aktif, lebih interaktif Dan gitu ya. menjadi source of information Iya. kan, bukan hanya hiburan semata. Betul. Gitu. Ya tapi yang paling selalu disadari untuk orang-orang yang di komunikasi ya, kita sadar bahwa kita bukan menyampaikan pikiran kita salah nggak apa-apa gitu, karena nanti pasti diperbaiki oleh Pak Menteri. Kalau Pak Menteri, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi ya. Masih ada Bapak Presiden. Dikoreksi langsung, salah nggak apa-apa katanya. Tapi benar tidak terjadi dong. Tapi lu pernah merasa salah nggak? Oh, enggak sih Pak. Ini politisi Mas, nggak pernah ngaku salah. Karena selalu ada jawabannya Pak Ali. Kayak Ari Putra dong. Bener aja punya 100 alasan, salah aja punya 102.000 alasan kan dia kan. Ya ini cocok lah jadi staf khusus Mensesnek komunikasi selanjutnya nih. Wah, kalau presidennya Kalau lu yang endorse pasti nggak masuk gua. Oke, terima kasih Valdo Maldini, selamat bertugas. Terima kasih. Kita Nah. lagi siap-siap buat pidato besok nih. Oke, Siap. mantap. Selamat Hari Kemerdekaan, Dok. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, Thank you. lucu juga nih orang. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Zaman Harto boleh nggak Mas kayak gitu? Iya, paling dia Konsep lebih baik minta maaf daripada minta izin itu dulu nasibnya gimana Mas zaman Harto Mas? kita bawa makanan ke Guntur bro. Sekarang zaman Harto. Ada nggak Mas dari zaman Harto tuh yang extremely ngawur apa salah gitu Iya, terus? agak akrobat Nah, gitu. kalau Mas. ini kan minta maaf kan Valdo udah kaku tadi cara model bisnisnya. Kita hampir zaman waktu itu nggak tahu ada salah atau enggak. Pokoknya the truth is the istana gitu ya. Ya. The palace gitu. Yeah, the truth is coming from Burdiono's mouth or Harmoko's mouth gitu Oke, kan. terima kasih banyak Budi Adi Putro, Mas Osdar, Mbak Nesya. Makasih banyak, informasinya sangat berguna untuk penonton Total Politik. Jika Anda ingin bekerja di istana, siapkan diri Anda. Kerja di istana menjadi wartawan di istana. Iya, kan itu bekerja di istana juga, tukang kebun juga bekerja di istana kan. Gue mau puter terakhir satu joknya Gus Dur ke WW, coba lu ngomong dulu sambil. Iya, jadi itulah. Itu nanti lu masukin video Gue aja. mau puter di sini dulu. Ya, ya udahlah. Pernah serah lu lah yang punya perusahaan ini juga kan. Juru bicara Presiden Pak Wimar Witular sudah jawab tanya yang sama, kapan Pak Wimar turun katanya bersama Presiden. Jawabnya Pak Wimar, ya saya dengan Presiden ini suruh dokter, bukan suruh turun jabatan, suruh turunkan berat badan. Itu kalau sekarang pasti Gus Dur udah dibully sama SJW itu. Body shaming. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.